Oke, One Piece chapter 1069 nih memperlihatkan duel yang sangat mengesankan. Tak hanya tentang Luffy dan juga Lucy, awakening dari buaya iblis mereka tuh, tetapi ada hal-hal yang lebih misterius lagi nih akhirnya dibongkar oleh Vegapunk di sini. Yaitu adalah kebenaran tentang Akuma no Mi, tentang sejarah keinginan seorang di masa lalu. Rangkuman ini kita dapatkan dari Raidon nih. Thanks a lot for Raidon. Nah, kisah tentang Mother of Nature nih sendiri diungkapkan jelas alasan kenapa buaya iblis itu lemah terhadapnya. Momen yang menarik dalam chapter ini juga akhirnya memperlihatkan sedikit masa lalu daripada Sentomaru. Nah, sebelum dirinya terkena serangan dadakan dari Rob Lucci. Hal ini benar-benar membuat Nika itu yang tadinya tertawa nih melompat ke sana kemari, dia sekarang menarik kata-katanya dan benar-benar salah marah. Guys, ini adalah One Piece chapter 1069 secara lebih detail. Yo nakama, DRT Mediative, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai battle sengit yang penuh trik nih di Pulau Egghead sendiri. Kisah bagaimana Nika itu diungkap lebih jauh oleh Dr. Vegapunk. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Dengarkan ini baik-baik. Chapter One Piece 1069 ini berjudul segala sesuatu itu ada karena suatu alasan. Dalam cover ini kita melihat sebuah kapal dalam kilas balik itu, dan itu adalah Mad Research Center dan juga salah satu tamu dalam pesta The Big Mom di Whole Cake Island. Nah, chapter dimulai ketika Rob Lucci mencoba menyerang dari Luffy. Tanpa basa-basi lagi nih, Kaku dan Stacy itu mencoba menghentikan Lucci dan mengatakan bahwa mereka itu membutuhkan izin dari markas pusat untuk bertempur dengan seorang Yonko yang ternyata juga ada di sana. Karena perkelahian dapat menimbulkan perang besar, dan itulah yang mereka khawatirkan. Nah, di saat bersamaan Luffy itu melihat Atlas nih mengalami rusak yang sangat berat, jadi dia dengan sangat marah itu menyerang Rob Lucci untuk pertama kali. Aksi pertemuan antara Luffy dan juga Lucci ini memang terbilang deja vu, tetapi kekuatan keduanya itu sudah sangatlah tak berimbang lagi. Sebelum akhirnya bertempur, panel itu langsung cepat berganti ke markas besar Angkatan Laut. Nah, di sana kita melihat bahwa Akain itu menanyakan di mana Kizaru berada sekarang, dan para pasukan marinir itu akhirnya memberikan jawaban bahwa Kizaru sudah siap untuk pergi ke Pulau Egghead. Nah, momen ini nih sontak membuat Akain saja itu terkejut karena sebenarnya ia tak membolehkan Kizaru itu untuk ke sana karena berbagai alasan pula, dan juga untuk kekuatan tempur markas pusat jika sesuatu itu tak terduga terjadi seperti kedatangan Revolutionary Army. Dengan tak adanya Kizaru tentu menjadi masalah yang sangatlah besar. Cerita itu kembali nih ke Pulau Egghead lagi, melompat ke sana. Di sana itu kita melihat bahwa Luffy itu akhirnya bertarung dengan Lucci, di mana Luffy itu terlihat langsung dengan sigap menggunakan gate kelimanya, Dewa Matahari, Sun God of Nika. Sementara Lucci sendiri itu akhirnya memperlihatkan awakening model Jaguar miliknya sendiri, dan saat itu Lucci itu berubah ke mode awakening. Ini sih mirip dengan mode hybridnya lah. Perubahan itu membuat Lucci sendiri itu memiliki perbedaan seperti bulu-bulunya itu terlihat menjadi lebih seperti api hitam. Dan juga ya ini terasa nih memiliki semacam awan hitam yang melayang di sekeliling lehernya. Ini sih mirip nih dengan apa yang terjadi pada Luffy ketika dia memasuki gear keempatnya bahkan kelimanya kemarin itu. Nah, sementara itu Sentomaru itu sendiri muncul nih tiba-tiba kala itu dan kembali dengan Ace Snake, Ace How dan juga Ace Shark. Nah, di sini memang Seraphim itu tidak bisa diperintah nih melalui Denden Mushi. Jadi Sentomaru itu harus di sana bersama mereka untuk secara langsung memberikan perintah. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa tingkat kewenangan untuk memerintah Seraphim itu adalah pertama Gorosei, kedua Vegapunk, dan ketiga itu barulah Sentomaru. Dan yang terakhir itu adalah siapa saja yang memiliki chip untuk memerintahnya bisa dijalankan. Setelah beberapa hal saat terjadi, akhirnya itu Sentomaru memerintahkan Esbir untuk menyerang CP0. Jinbe dan Chopper nih berlari sambil membawa Bonnie itu, mereka bahkan berpapasan dengan para Seraphim tadi. Jinbe sendiri itu terkejut ketika dia melihat Exar sendiri, sementara itu Kaku dan juga Stacy itu sibuk menghindari serangan dari Esbir, dan juga mereka tidak ingin melawan dan merusak Seraphim tadi.
Di momen bersamaan kita melihat grup dari Nami nih, ini melihat apa yang terjadi di balik layar monitor besar ini. Mereka bahkan tercengang melihat perubahan gear kelimanya dari kaptennya itu bahkan Sencho Luffy. Setelah itu Vega Bang asli itu muncul nih di depan mereka, dan saat itulah mata Franky itu sampai hatinya itu berbingar-bingar karena melihat orang tua itu adalah Vega Bang yang asli, dia adalah panutannya guys. Nah, Vega Bang kemudian itu bertanya kepada para kru Straw Hat Pirates, apakah ini pro model terbaru dari Luffy? Nami kemudian membalasnya cepat. Mereka bahkan tak tahu sama sekali, tapi dia berpikir itu seharusnya menjadi versi terbaru dari kemampuan Gomu Gomu no Mi. Nah, disinilah Vega Bang mengatakan hal yang sebenarnya dan sangat cepat nih. Sebenarnya buah iblis Gomu Gomu no Mi itu tidak pernah ada, bahkan dalam catatan kuno ensiklopedia Akuma no Mi sendiri. Vega Bang mengatakan bahwa perubahan bentuk Luffy ini terlihat seperti Nika, sebuah dewa yang hanya dapat ditemukan dalam teks-teks kuno. Vega Bang mengatakan mungkin nama Nika itu sudah terhapus dari sejarah, tetapi selama orang yang terus mendoakannya, keberadaan Nika itu tidak akan pernah menghilang. Nah, di sini Vega Bang itu masih melanjutkan bahwa segala sesuatu di bumi itu lahir dari keinginan orang di masa lalu. Hal ini pula yang sama juga berlaku dari Akuma no Mi, di mana Akuma no Mi sendiri adalah kemungkinan evolusi manusia yang diinginkan oleh seseorang di masa itu. Setiap kemampuan mewakili keinginan seseorang akan menjadi seperti apa nantinya. Nah, karena keinginan itu sangatlah tidak wajar, mereka itu dibenci oleh perlautan yang merupakan ibu dari alam. Makanya kelemahan Akuma no Mi itu adalah air laut. Semua pengguna kemampuan yang menanggung kutukan itu pada dasarnya hidup di masa depan yang pernah diinginkan oleh seseorang. Nami dan kru Straw Hat Pirates itu terpana nih akan informasi besar ini. Lalu Vega Bang menutupnya, bukankah ini dunia yang sangat menyenangkan? Nah, panel kemudian berpindah lagi nih, di mana adegan Luffy dan juga Lucci kembali bertarung. Mereka terlibat bentrok yang sangat sengit nih, tetapi Luffy itu malah berkali-kali tersenyum dan tertawa sepanjang waktu ketika pertempuran ini. Dia bahkan melompat ke sana sini seperti melawan Yonko Kaido kala itu. Bahkan di sekitarnya itu nih, dia ini tertawa sambil menghindari serangan-serangan dari Rob Lucci. Emang bebas banget sih kalau dia di mode ini sesuai perkataannya. Luffy kemudian menggunakan serangan terbarunya nih yang diberi nama Gomu Gomu no Mogura. Dan itu adalah sebuah semacam permen karet. Kemudian dia itu bisa membawa ke sebuah lantai dan dengan cepat meninju perut dari Rob Lucci hingga membuatnya itu batuk berdarah dan meledakkannya. Beberapa saat yang menarik nih, Luffy itu terlihat berhenti ketika dia melihat seseorang, dan dia adalah Sentomaru. Nah, di mana Luffy itu menyapa Sentomaru dan berbicara sangat ramah dengannya saat dia melompat-lompat ke sana kemari. Sentomaru kemudian dikisahkan sedikit bahwa dahulu dia itu diambil oleh Vega Bang dan dibebaskan hidupnya dari kemiskinan. Jadi karena itulah dia itu merasa berutang besar kepada Dr. Vega Bang sendiri. Makanya sekarang Sentomaru itu memilih untuk memihaknya dan melawan agen dari si Purple itu tadi. Jadi semuanya itu sudah tergambarkan jelas ya guys ya untuk Sentomaru sendiri. Dan di beberapa waktu berlalu nih, akhirnya Sentomaru itu mengatakan sesuatu kepada Luffy. Mugiwara, tolong bawa pergi Vega Bang bersamamu sekarang juga. Nah, di saat mereka berdua berbicara seperti itu antara Luffy dan juga Sentomaru tadi, tiba-tiba Lucci itu bangun kembali dan menggunakan Soru untuk menyerang dengan ganas nih, dan akhirnya menggunakan Shogun yang membuat Sentomaru itu akhirnya terluka parah. Setelah kejadian itu, Lucci itu akhirnya mengatakan seperti ini. Semua yang kita butuhkan untuk memutus sambungan Seraphim dengan komandan mereka sudah selesai. Seraphim sekarang akan berada di pihak kita lagi. Nah, karena melihat hal itu kepada Sentomaru nih, Luffy itu sangatlah terkejut dan sangatlah marah. Chapter memang berakhir sampai di sini, dan sepertinya di chapter 2 minggu lagi nih, Oda dan Tento sedang mempersiapkan pertempuran ganas yang akan menjadikan kekacauan besar di Egghead sendiri. Dan meskipun sekarang Sentomaru terluka cukup parah nih, sepertinya dia itu masih akan bisa melakukan sesuatu next time lagi. For the information guys, minggu depan tuh sayangnya chapternya tuh libur. Jadi sambil menunggu chapternya ke depan tuh rilis lagi, berikutnya kita akan selangin dengan teori dan hipotesa-hipotesa yang masih real nanti ke depannya. Oke, kita tunggu ya. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai One Piece chapter 1069 itu secara garis besar lebih lengkapnya nih perihal tentang Nika dan juga kemunculan Sentomaru itu tadi. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.